Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Febrianti dengan NPM 2478-2095 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan eh, atau membuat video penjelasan tentang mini project yang dimana yang pertama adalah menjelaskan struktur program, yang kedua implementasi OOP dan inheritance, yang ketiga implementasi exception handling, yang keempat implementasi generator, iterator, dan closures, yang kelima adalah demo program, dan yang terakhir adalah refleksi singkat. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan secara terstruktur dari yang pertama hingga yang terakhir. Yang pertama adalah struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama. Tampilkan struktur folder dan isi file. Nah, baik, di sini saya sudah memiliki eh, sebuah package yang saya namakan Smart City, yang dimana di dalamnya terdapat package monitoring dan package sensor. Nah, di dalam package monitoring itu terdapat modul main underscore npm saya sendiri. Nah, di dalam package sensor terdapat modul sensor simulator. Nah, eh, paket sensor ini di dalamnya terdapat modul sensor simulator. File ini berisi semua definisi kelas yang mempresentasikan sensor dan lokasi, serta fungsi-fungsi dasar untuk manajemen lokasi. Ini adalah otak di balik simulasi sensor yang saya buat. Nah, fungsi-fungsi yang ada di dalam sensor ini bisa dapat dipanggil melalui eh, modul main. Nah, modul main ini adalah file utama yang menangani interaksi pengguna, simulasi data, dan penyimpanan riwayat, dan menampilkan hasil. Ia mengimpor dan menggunakan fungsionalitas dari sensor. Nah, seperti yang saya jelaskan, eh, main ini dia da- dapat memanggil fungsi-fungsi yang terdapat pada modul sensor simulator. Lalu langsung saja yang kedua adalah implementasi OOP dan inheritance. Hmm, Nah, sebelum saya menjelaskan, eh, sebelum saya menampilkan kode saya akan menjelaskan sedikit apa itu OOP. OOP adalah Object Oriented Programming, yaitu adalah tulang punggung dari sistem ini. Saya menggunakan OOP untuk merepresentasikan entitas-entitas di dalam simulasi, yaitu sensor, kelas sensor, dan kelas lokasi. Nah, ini kelas location, dan ini kelas sensor. Nah, yang pertama saya akan membahas kelas sensor. Nah, metode init ini itu digunakan untuk inisialisasi generate data, untuk menghasilkan yang acak berdasarkan jenis sensor dengan info untuk menampilkan deskripsi sensor beserta data-datanya. Nah, lalu eh, dari kelas sensor kita menurunkan atau inheritance, yaitu beberapa kelas yang dimana dalamnya terdapat kelas PM25 sensor, kelas CL sensor, dan kelas noise sensor. Nah, yang pertama ini adalah kelas PM25 sensor, yaitu digunakan untuk mengukur kualitas PM25. Nah, ia mewarisi semua atribut yang ada di kelas sensor dan menambahkan metode pemantauan kualitas udara yang dimana dia baik, sedang, dan berbahaya. Lalu di sini yang kedua, di dalam kelas sensor terdapat subkelas CO sensor. Nah, CO sensor ini digunakan untuk mengukur karbon monoksida. Nah, ia ini kelas kelas CO sensor mewarisi fungsi-fungsi yang dari kelas sensor dan menambahkan di sini mode status yaitu aman dan berbahaya.
Lalu yang ketiga di sini adalah noise sensor. Nah, ia untuk mengukur tingkat kebisingan. Nah, yang dimana ia juga mewarisi dari kelas sensor. Dia mewarisi dari kelas sensor dan menambahkan eh, metode tingkat kebisingan yaitu rendah, normal, dan tinggi. Lalu di sini juga ada class location. Jadi adalah untuk pemantauan kualitas udara yang memiliki beberapa sensor. Nah, ini di sini misi sama seperti sebelumnya itu untuk inisialisasi dan info untuk menampilkan data sensor di lokasi tersebut. Nah, atributnya di sini ada kecamatan dan kelurahan. Sensor PM25, CO sensor, dan noise sensor itu sebagai atribut. Nah, ini sebagai atribut. Nah, lalu hmm, contoh lalu di sini contoh instansi objek dan pemanggilan metode. Nah, di sini contoh instansi objeknya adalah ini ya. Ini contoh dari instansi objek dari sensor PM25. Nah, ini adalah instansi dari PM sensor 25. Lalu, ini adalah memanggil metode info di sini adalah untuk memanggil metode info dari kelas sensor dan metode ini sensor PM metode kategori dia adalah untuk memanggil spesifik PM25 dia statusnya baik, sedang, atau berbahaya. Sama CO dan noise sama seperti PM25. Lalu di sini ada fungsi dari kelas yaitu tambah lokasi yang memiliki parameter kecamatan dan kelurahan. Sepertinya itu. Nah, itu yang dapat dijelaskan mengenai implementasi OOP inheritance. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu saya lanjut ke implementasi exception handling. Nah, tunjukkan skenario error utama yang ditangani merujuk pada penugasan. Nah, di sini terdapat pada modul main. Nah, ini adalah pelohan kode, bagian kode yang dia menggunakan exception handling. Nah, program ini adalah hal penting. Kenapa sih ini penting? Karena ini adalah mengimplementasikan exception handling untuk menangani skenario error yang umum. Nah, kenapa sih ini penting? Ketika pengguna memasukkan input yang bukan angka atau input yang bukan seharusnya, pilihan yang dipilih itu yang bukan yang tepat atau yang seharusnya, program akan menangani value error.
Ini untuk mencegah program crash karena input yang salah tadi. Misalnya kita harus menginputkan angka, tapi kita malah menginputkan sebuah abjad. Nah, dia akan menangani itu, mencegah program crash karena input yang tidak valid. Hmm, Exception, lalu sepertinya ada. Nah, dia juga termasuk exception handling. Nah, try pilihan input pilihan harus dalam 9. Nah, di sini kita harus menginputkan angka 1 sampai dengan 9. Nah, except heavy error. Nah, jika angka yang dimasukkan bukan terdiri dari angka 1 sampai 9, nah dia akan running exception heavy error atau menghasilkan, di sini saya membuat print input harus berupa angka antara 1 sampai 9. Jadi seperti itu. Hmm. Ini untuk mempermudah ya, karena sudah jelas bahwa sini saya akan coba running programnya. Coba saya inputkan 10. Nah, pilihan tidak tersedia, masukkan angka 1 sampai dengan 9. Nah, jadi si exception handling itu untuk menangani sebuah eh, kesalahan yang tidak seharusnya, seperti atau yang seharusnya harusnya disuruh inputkan 1 sampai 9. Nah, dia tidak menginputkan angka tersebut, nah, maka dia menangani crash tersebut agar tidak crash. Lalu di sini yang keempat adalah implementasi generator, iterator, dan closure. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Yang pertama adalah generator. Seperti di sini. Nah, data generator. Fungsi data generator ini hanya bertindak sebagai generator. Ia menghasilkan data sensor secara periodik tanpa menyimpan seluruh urutan dalam memori sekaligus. Ini efisien untuk menghasilkan aliran data yang besar atau tak terbatas. Setiap kali YAL dipanggil, ia mengembalikan satu set data sensor dan kemudian menjeda eksekusinya sampai panggilan next berikutnya. Hmm, Sepertinya begini. Nah, YAL waktu sensor kasih sampai M25 dan strip interval per detik. Nah, ini for nilai jumlah data. Hmm, Nah, lalu yang selanjutnya adalah iterator. Nah, di sini adalah ada sebuah kelas riwayat iterator. Nah, kelas riwayat iterator adalah contoh iterator custom. Ini memungkinkan kita untuk mengulang atau traverse koleksi riwayat data menggunakan loop for secara standar. Nah, iter digunakan untuk mengembalikan objek iterator itu sendiri. Dan next ini digunakan untuk mengembalikan item berikutnya dari koleksi. Untuk menimbulkan stop iteration ketika tidak ada lagi item lagi. Hmm,
Lalu penjelasan lambda function. Hmm, lambda function. Nah, ini. Di sini saya menjelaskan lambda function beserta closures yang berada di dalam fungsi cari dan tampilkan sensor. Ini adalah lambda. Nah, dalam fungsi cari lokasi dan tampilkan sensor, di sini menggunakan lambda function untuk filter data. Lambda function adalah fungsi anonim kecil yang dimana di sini digunakan dalam filter untuk menyaring data riwayat berdasarkan kecamatan dan kelurahan. Nah, lambda di sini digunakan untuk melihat riwayat data berdasarkan kecamatan dan kelurahan. Nah, kenapa di sini saya menjelaskan terkait closures-nya juga? Nah, konsep closure terjadi karena lambda function ini menutup atau mengingat nilai dari variabel kecamatan dan kelurahan dari skop luar tempat ia didefinisikan, meskipun ia dieksekusi di tempat lain oleh fungsi filter. Jadi closures itu adalah yang berada di dalam fungsi. Lalu yang terakhir itu adalah demo program, running keseluruhan program yang dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi-fungsi masing-masing. Sini saya akan running. Dan pertama, kecamatan, raja bahasa, lingkungan, raja bahasa, berhasil ya. Di alokasi berhasil ditambahkan. Lalu lihat status semua lokasi. Nah, muncul statusnya sensor PM25-nya 20,3, kategorinya baik, sensor CO di 3,59 status aman, dan sensor kebisingan ada di 77,85 yang berada di tingkat tinggi. Lalu selanjutnya belum dan 3, masukkan kecamatan Dewasa, bagian desa, dan muncul status yang keluar sama seperti status yang sebelumnya ditampilkan. Lalu masuk ke pilihan 4. Nah, di sini saya menjalankan simulasi riwayat. Saya membuat 12 data range 5 detik. Yang dimana dalam 1 menit itu menampilkan 12 data yang di dalamnya setiap data itu interval 5 detik. Sabar menunggu 1 menit. Sebentar lagi. Nah, sudah selesai. Nah, setelah dia memulai simulasinya, nah simulasi selesai lalu dia menampilkan langsung riwayatnya. Yang dimana di sini riwayat sensor Kecamatan Raja Basa, Kelurahan Raja Basa Raya dengan waktu 20 Mei 2025 jam sekian dan data-data PM25 CO dan Aisyah. Lalu di sini juga saya menampilkan ringkasan kebisingan, yaitu dia ada tingkat terendah, tertinggi, dan rata-rata ya. Lalu di sini masuk ke opsi pilihan kelima, ini itu adalah lihat riwayat data. Nah, beda ya, ini pilihan keempat.
Jadi simulasi selalu menampilkan data, sedangkan pilihan kelima itu hanya untuk menampilkan eh, riwayat datanya. Lalu pilihan 6, nah pilihan 6 itu adalah unduh riwayat data ke file. Nah, kita dapat menceknya pada riwayat data CSV. Nah, seperti ini ya strukturnya. Yang pertama adalah kecamatan, yang kedua kelurahan, waktu, PMDL, dan CONWIS. Nah, kecamatan Raja Basa, kelurahan Raja Basa Raya, waktunya ini, terus PM25, CO, dan noise-nya. Lalu, jadi sudah pilihan ke-6, lalu pilihan ke-7. Pilihan ketujuh itu adalah membaca riwayat data dari file. Jadi kita di sini melihat, membaca riwayat data yang terdapat pada eh, file riwayat data.csv. Terus ini adalah 12 data yang dicetak dalam 1 menit. Interval 5 detik atau jarak 5 detik. Nah, lokasinya Raja Basa, kecamatan kelurahannya Raja Basa Raya. Lalu yang opsi ke-8 adalah cara dilakukan sensor berdasarkan lokasi. Yang bedanya nomor 3 nomor 8 adalah nomor 3 itu mencari lokasi berdasarkan kecamatan, hanya yang biasa saja. Nah, kalau yang nomor 8 ini adalah cara dan tampilan sensor berdasarkan lokasinya, di mana menggunakan function lambda function. Kecamatan Raja Basa, Raja Basa. Nah, muncul ya. Nah, data sensor untuk Kecamatan Raja Basa, Raja Basa Raya. Jadi muncul adalah waktu, PM-nya berapa, CO berapa, dan noise berapa. Nah, lalu di sini saya akan menjalankan contohnya eksekusi tadi 11, dan tidak tersedia masukkan aktor nomor 9. Lalu pilihan 9 adalah keluar. Di sini meninggalkan pesan, terima kasih telah menggunakan sistem pemantauan. Lalu di sini yang terakhir ada refleksi singkat yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama mengerjakan mini project. Refleksinya sih yang menantang bagi saya itu adalah penugasan, karena kita disampaikan materi, misalnya materi OP inheritance pada hari itu, dan kita mengerjakannya pada hari itu juga dengan deadline pada malam hari. Tapi itu mengajarkan saya untuk menjadi orang yang disiplin dalam mengerjakan tugas, tidak telat. Jadi em, intinya jadi banyak hal yang sebelumnya saya malas-malas sampai kerja tugas. Jadi ada kemauan, jadi ada sedikit, nggak sedikit sih, banyak perubahan di diri saya untuk jadi lebih baik ke depannya, jadi lebih rajin, mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu apa yang menantang? Ya, bagi menantang itu bagi saya karena desainnya harus hari itu juga, itu yang menantang. Dan pelajaran yang dapat selama ini mengerjakan di project, pelajarannya adalah em, apa ya, pelajarannya itu banyak deh. Pelajarannya banyak karena yang sebelumnya karena nggak ngerti apa itu kode, apa itu coding, program, hanya tahu sedikit. Sekarang mengerjakan gitu banyak. Kamu apa lagi ya? Hmm. Terus pelajarannya itu yang memberi saya tahu banyak hal. Yang pertama adalah eh, apa itu kelas, subkelas, apa itu OP inheritance, dan mungkin P8 yang mengajarkan bagaimana cara penulisan programan yang benar. Lalu
mengajarkan generator, iterator, dan exception handling yang bahkan semua itu yang sebelumnya nggak pernah saya pelajari atau nggak pernah saya tahu, setelah saya pelajarin jadi sedikit paham, sedikit mengerti, seiring berjalannya waktu tambah paham, tambah mengerti. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.